Baik, untuk soal nomor 3, data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA nasional dalam 40 hari kerja. Yang ditanyakan, kita akan buat distribusi frekuensi dengan 7 kelas. Nah, langkah untuk data untuk membuat tabel distribusi frekuensi kurang lebih seperti ini. Menentukan interval itu kita butuh nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah kelas. Nah, jumlah kelas sudah diketahui dalam soal. Sisa kita cari nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, nilai maksimum itu adalah 96 atau nilai yang paling tinggi. Sedangkan nilai yang paling rendah 50. Dibagi dengan jumlah kelasnya ada 7. Ini kalau dikurang hasilnya 46 per 7. 46 bagi 7 itu hasilnya 6,57. Kalau kita bulatkan ke atas, itu nilainya adalah 7. Jadi interval kelasnya itu adalah 7. Untuk bagian A, ini kolom interval kelas, dan yang ini frekuensi. Frekuensi itu jumlah yang berada di rentang tersebut. Nah, nilai yang paling rendah kan ada 50. Di sini kita peroleh interval kelasnya 7. Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi interval kelas untuk kelas pertama itu adalah 50 sampai 56. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Oke. Nah, di sini harusnya 57 sampai 63, selanjutnya 64 sampai 70, 71 sampai 77, 78 sampai 84, 85 sampai 91, 92 sampai 98. Nah, sekarang kita akan cari frekuensi atau berapa banyak nilai yang berada di rentang 50 sampai 56. Jadi 50 dan 56 itu termasuk. 50 sampai 56 itu ada 50, 55, hanya itu ya, berarti frekuensinya ada 2. Jika kita lakukan hal yang sama sampai kelas ke-7, di sini kita akan peroleh 3, kita akan peroleh 8, 6, 9, 7, 5. Ini kalau kita total, ini totalnya adalah 40. Nah, ini jumlah ini sama dengan jumlah yang ada pada nilai ini, nilai yang ada dalam soal. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi dengan 7 kelas. Selanjutnya untuk bagian B, histogram, poligon, dan ogive. Kita akan menggambar histogram, poligon, dan ogive. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika kita ingin membuat diagram atau histogram dari tabel frekuensi, yang kita butuhkan di sini adalah batas bawah. Jika kita kembali ke bagian A, cara untuk mencari batas bawah yang disimbolkan dengan BB itu adalah kita pilih yang di pinggir ini. Kita pilih yang ada di pinggir sini, terus kita kurangkan dengan 0,5. Ini hasilnya 49,5. Begitu seterusnya, 57 kurang 0,5 hasilnya 56,5. Jadi untuk kelas ketiga kita peroleh 63,5, 70,5, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke histogram. Jadi
ini yang ini namanya ini untuk bagian frekuensi, sedangkan yang di bawah ini untuk batas bawahnya. Batas bawah. Nah, sekarang kita mulai dari kelas 1. Kelas 1 di sini tadi kan BB-nya 49,5. Disusul 56,5. Selanjutnya 63,5, 70,5, 77,5, 84,5, terakhir 91,5. Nah, di sini harus ada penutup. Penutup itu diambil dari sini. Ini tapi ini bukan dikurang 0,5 tapi ditambah 0,5. Ini hanya sebagai penutup ya. 98,5. Nah, sekarang kita lihat kalau batas bawahnya 49,5, frekuensinya adalah 2. Jadi kita gambar di sini. Oke. Selanjutnya untuk 56,5 itu frekuensinya ada 3. Gitu aja sih seterusnya. Untuk ini frekuensinya 8. Terus ada 6, 9, 7, dan terakhir 5. Nah, makanya tadi di sini kita butuh penutup supaya ini yang 91,5 ada pasangannya. Nah, ini adalah histogram dari tabel frekuensi di samping. Nah, selanjutnya untuk bagian poligon, yang dibutuhkan dalam poligon itu bukan batas bawah. Kalau histogram tadi kan kita butuh batas bawah, sedangkan untuk poligon yang kita butuhkan di sini adalah median. Median ini adalah nilai tengah. Nah, sekarang kita cek nilai tengah dari 50 sampai 56 itu berapa. Kita cari yang di tengah itu yang mana? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, sampai 56 ya. Nah, nilai tengahnya di sini adalah 53. Jadi mediannya di sini untuk kelas pertama adalah 53. Nah, selanjutnya kita cari kelas kedua sampai kelas ke-7. Nah, untuk yang ini nilai mediannya itu adalah 60. Sedangkan ini mediannya 67. Ini 74, 81, 88, dan yang terakhir adalah 95. Jadi di sini 60, 67, 74, 81, 88, 95. Nah, sekarang untuk yang median 53 itu frekuensinya ada 2. Jadi kita beri titik di sini. Selanjutnya untuk 60 itu frekuensinya 3, 67 frekuensinya 8, selanjutnya 6, 9, 7, terakhir itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini dalam bentuk garis. Jadi ini adalah poligon frekuensi dari tabel di samping. Nah, yang terakhir ada ogive. Nah, untuk ogive ini kita kembali menggunakan batas bawah. Tetapi untuk diagramnya nanti untuk bagian sininya itu dia menggunakan frekuensi kumulatif. Kumulatif itu kita jumlahkan kelas yang sekarang dengan kelas sebelumnya.
Nah, sekarang kita lihat untuk kelas yang pertama. Kelas yang pertama di sini kan hanya 2. Nah, tidak ada frekuensi sebelumnya. Berarti di sini frekuensi kumulatifnya adalah 2. Sedangkan untuk kelas 2 frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif kelas ketiga, ya, jumlahkan dari awal sampai tujuannya 8. 2 tambah 3 tambah 8 hasilnya 13. Selanjutnya untuk yang ini 2 sampai 6 itu totalnya 19. 2 sampai 9 ini 22. Oke. Sorry, ada yang salah. Ini seharusnya 19 tambah 9 itu 28. Nah, kalau yang ini ada 35 dan yang ini adalah 40. Ingat, hasil akhir dari frekuensi kumulatif harus sama dengan total frekuensi. Jadi sekarang kita hubungkan titik masing-masing kelas. 50 berarti kan menggunakan BB 49,5, ini frekuensinya adalah 2. Selanjutnya 5 ada 13. Waduh, tinggi ternyata. Oke, saya ulang ya. Untuk frekuensinya saya buat skala 10, 20, 30, 40, 50. Jadi misalnya angka 13 cukup kira-kira saja letaknya di mana. 49,5 frekuensinya 2, jadi kurang lebih di sini. Terus untuk kelas kedua frekuensinya 5, ada 13, ada 19, berarti mendekati 20, 28 mendekati 30, 35, dan yang terakhir adalah 40. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Jadi ogif itu dia selalu naik. Sebenarnya ogif ada 2, ogif positif, ada ogif negatif. Kalau ogif positif itu dia selalu naik, contohnya ini. Sedangkan ogif negatif itu dia selalu turun. Oke, tapi untuk yang bagian ini namanya ogif positif karena dia selalu menanjak naik. Oke, kita akhiri untuk nomor 3, sampai ketemu di nomor selanjutnya.